Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinet Work lagi ya. Oke rekan-rekan, di sini ada informasi yang mantap sekali ya, atau informasi yang berkaitan dengan open mainnet dan juga berkaitan dengan runtuhnya FTX ya. Di sini dikutip daripada Twitter atas nama P81 Shopping Mall memberikan informasi yang cukup mengejutkan. Runtuhnya FTX ya, ini FTX merupakan exchanger yang terbesar juga ya rekan-rekan, masuk 5 besar ya di bawah Binance. Dan untuk FTX ini sudah pernah saya review ya, karena di sini FTX sedang mengalami bangkrut ya rekan-rekan. Dan apa dampaknya dengan Pinet Work ya? Nah, rupanya di sini berkat runtuhnya FTX secara tiba-tiba, ini dapat mengubah rencana peluncuran open mainnet ya. Karena investor terus meninggalkan industri cryptocurrency, kemudian di sini hold koin P Anda dan terus menambang ya, kemudian ikuti perkembangan berikutnya rekan-rekan. Nah, memang dengan rontoknya daripada exchanger terbesar di dunia semacam FTX ya, ini memang bisa sangat mempengaruhi investor-investor ya dalam melirik industri cryptocurrency berikutnya rekan-rekan. Nah, mengingat daripada FTX merupakan exchanger yang cukup besar sekali ya, dilihat daripada volume perdagangan hariannya ya rekan-rekan, yang mencapai lebih dari triliunan rupiah ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk memasuki website coinmarketcap.com dan membuka dalam exchange ya, exchange derivatif, yang mana di sini Binance memang masih unggul di peringkat pertama ya, dengan volume perdagangan dalam waktu 24 jam terakhir di sini sudah ada sekitar 580 triliun rupiah ya. Ini naik 140% ya. Kemudian di sini juga ada Bybit, OKX, kemudian KuCoin. Kemudian di sini untuk FTX memang sedang mengalami dump ya rekan-rekan, atau sedikit, bukan sedikit tapi memang banyak mengalami kerugian ya. Nah, ini atau bisa dikatakan sudah kolap ya rekan-rekan. Nah, di sini FTX sudah sampai saat ini memasuki peringkat ke-42 ya, dengan exchanger terbesar di dunia ya rekan-rekan. Nah, yang mana di sini untuk volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ya, di sini menyentuh angka sekitar 9 triliun rupiah. Kemudian di sini ya untuk FTX ya rekan-rekan, kita juga bisa melihat tentang FTX lebih dekat lagi ya. Dan untuk FTX di sini memang beberapa waktu yang lalu disinggung oleh CEO Binance, yaitu Changpeng Zhao ya, yang mana Changpeng Zhao juga mengingatkan banyak sekali pemain-pemain besar yang bertumbangan di dalam dunia cryptocurrency ya. Dan untuk FTX di sini yang memang mengalami sedikit masalah dalam hal ini ya rekan-rekan, masalah dana yang ada di sini ya, dan ini memang berkaitan dengan likuiditas untuk pencairan nanti rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin rekan-rekan nanti juga bisa mempelajari apa itu FTX lebih lanjut lagi ya dalam coinmarketcap.com ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini sedikit saya singgung ya tentang apa itu FTX ya. FTX adalah pertukaran kripto terpusat yang dibuat oleh pedagang untuk pedagang dan didukung oleh perusahaan perdagangan signifikan di industri ini. Termasuk ada Alameda Research, kemudian OTPP, kemudian juga ada Coinbase ya, Ventura, dan ada Sequoia Capital. Kemudian pada tahun 2022 platform ini memiliki lebih dari 1 juta anggota yang terdaftar dan volume perdagangan harian telah mencapai miliaran dolar ya rekan-rekan, atau triliunan rupiah ya. Ini untuk volume perdagangan harian memang sangat besar sekali ya. Kemudian di sini untuk FTX juga mendukung lebih dari 300 cryptocurrency untuk perdagangan spot dan menawarkan produk seperti derivatif, opsi. Kemudian juga ada pasar prediksi ya, kemudian juga ada saham, token. Nah, di sini juga ada produk volatilitas rekan-rekan. Nah, kemudian di sini siapa yang mendirikan FTX ya? Nah, ini memang sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya. Perusahaan yang berbasis di Bahama ini didirikan oleh Sam Bankman-Fried ya, dan juga Gary Wang rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini cukup menarik sekali ya. Kemudian di sini FTX mengklaim dibangun oleh pedagang dan untuk pedagang. Dan tim tersebut berasal dari perusahaan keuangan Wall Street terkemuka dari perusahaan teknologi seperti Jane Street. Kemudian ada Optiver dan juga ada Facebook dan juga Google ya. Dan kemudian untuk Sam Bankman-Fried atau SBF. Nah, di sini dikenal sebagai SBF ya di industri ini. Ini adalah seorang pengusaha dan investor kan.
Nah, oke rekan-rekan, dan di sini juga ada keterangan kapan diluncurkannya, kemudian lokasinya di mana ya. Kemudian di sini ada negara-negara yang dibatasi oleh FTX. Nah, saya rasa di sini untuk FTX memang walaupun terdesentralisasi ya untuk exchange kripto, rupanya di sini ada negara-negara yang dibatasinya ya. Kemudian di sini juga ada koin-koin yang didukung daripada FTX ya. Nah, di sini untuk FTX memang mendukung lebih dari 300 cryptocurrency. Di antaranya memang ada Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge dan lain-lain ya. Kemudian untuk biaya perdagangan di sini juga disebutkan ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, meskipun di dalam FTX mengalami kebangkrutan ya, kemudian di sini masih ada Binance ya rekan-rekan, dan Binance melalui CEO-nya Changpeng Zhao memang menggadang-gadang untuk Bitcoin agar untuk Bitcoin ya atau Pi Network Coin untuk bisa listing di dalam exchanger Binance ini ya rekan-rekan. Dan siapa tahu nanti memang benar-benar menjadi realistis untuk Bitcoin bisa listing di dalam Binance ini ya rekan-rekan, dan kita tunggu saja informasi yang lebih detailnya lagi, terutama informasi yang berasal dari core team ya, mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, meskipun di sini kita sedang menunggu fase open mainnet. Saya rasa di sini rekan-rekan harus selalu klik tombol petirnya ya, dan siapa tahu nanti akan ada perkembangan-perkembangan yang lebih positif lagi ya. Dan kita tunggu saja berita-berita Pi Network pada bulan-bulan November dan Desember ini ya. Semoga benar-benar realistis untuk terjadi open mainnet. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, jangan lupa silahkan klik tombol like-nya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.